Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 269. Chapter 269 Kesimpulan Kekerasan. Awalnya, semua orang masih khawatir tentang bagaimana mereka harus menghadapi bos yang mengamuk. Namun, transformasi mengejutkan Si Feng segera menarik perhatian mereka. Mengesampingkan penampilan baru Si Feng yang tampan dan cantik, hanya dengan berdiri di sana, dia sudah memberikan tekanan yang tidak dapat diatasi. Ini bukan lagi penindasan karena kekuatan. Sebaliknya, tekanan ini adalah penghormatan naluriah untuk bentuk kehidupan primordial. Apa yang terjadi di sini? Aku harus bertanya dengan kaget. Itu adalah fakta yang diketahui bahwa pemain tidak dapat mengubah tubuh mereka. Namun, Si Feng benar-benar berubah untuk menentang gagasan itu. Selain itu, tekanan menakutkan yang dia berikan jauh lebih menakutkan jika dibandingkan dengan Dark Knight Gaia yang mengamuk. Jangankan yang lain, bahkan Blackie dan Lonely Snow, yang tahu tentang item legendaris terfragmentasi, sangat tercengang dengan transformasi mendadak Si Feng. Mereka tidak pernah berpikir bahwa seorang pemain benar-benar bisa menjadi begitu kuat setelah mengaktifkan kekuatan naga langit. Kurasa guild leader bisa membegalku dalam satu pukulan sekarang, kata Lonely Snow, senyum pahit di wajahnya. Jangankan kamu, bahkan Kola mungkin tidak akan selamat dari satu pukulan pun dari Brother Feng. Dengan aktivasi kekuatan naga langit, kekuatan Si Feng menerima peningkatan beberapa kali lipat, yang berarti kekuatan serangannya juga meningkat. Ketika Blackie berpikir tentang bagaimana skill terkuatnya, Stars of Light sudah gagal menyamai kekuatan Si Feng sebelumnya. Jika Si Feng menggunakan sebuah skill, bahkan Kola, yang memiliki lebih dari 7.000 health power, akan menjadi abu. Kekuatan naga langit kuat, seperti yang diharapkan, pikir Si Feng sambil mengayunkan tinjunya. Dia bisa merasakan kekuatan tak terbatas mengalir melalui tubuhnya. Selain itu, setelah mengaktifkan skill ini, Si Feng bisa merasakan pikirannya menjadi lebih jernih dari sebelumnya, memungkinkan dia mencapai kondisi puncak yang belum pernah dia alami. Kekuatan Si Feng sekarang melebihi 1.000 poin. Kekuatan serangannya juga lebih dari 2.300 poin, sedangkan health powernya lebih dari 15.900. Selain itu, pertahanannya telah melewati 4.500 poin, hampir 2 kali lipat dari Kola. Saat ini, dia dapat dengan mudah dianggap sebagai bos mini. Kola, menyerahkan bos padaku. Si Feng ingin menguji tubuh barunya. Selain itu, akan jauh lebih efektif baginya untuk menahan bos daripada Kola sekarang. Selain memiliki serangan, pertahanan, dan health power yang lebih tinggi, kemampuan menghindar Si Feng saat ini jauh di depan Kola. Baik, meskipun Kola masih terkejut dengan perubahan Si Feng, dia berhasil memberikan jawaban. Dengan lebih dari 15.900 health power, tidak ada MT yang lebih andal dari Si Feng. Setelah membebaskan Kola dari tugasnya, Si Feng segera menebas pedang di Dark Knight Gaia. Seperti sambaran petir, pedang Si Feng menghantam tubuh Dark Knight Gaia dengan kekuatan 1.000. Serangan itu memberikan lebih dari minus 2.000 kerusakan pada bos, dan kekuatan di balik serangan itu memaksa bos untuk mundur 3 langkah. Setiap langkah mundur bos meninggalkan jejak kaki yang dalam di lantai keramik yang keras. Ini adalah manfaat dari meningkatkan kekuatan seseorang. Dibandingkan dengan hanya meningkatkan kekuatan serangan, jika pemain dengan kelas kerusakan fisik meningkatkan kekuatan mereka tidak hanya dapat memperoleh kekuatan serangan tambahan, peningkatan kekuatan mereka juga akan menciptakan efek penekanan selama pertempuran. Efek ini selanjutnya akan meningkatkan kerusakan yang mereka berikan kepada musuh mereka. Saat menyerang, pemain juga bisa menyebabkan musuhnya kehilangan keseimbangan. Dalam pertempuran, jika seseorang tidak bisa mempertahankan posisi yang tepat, akan sangat mudah untuk masalah muncul. Oleh karena itu, dibandingkan dengan meningkatkan kekuatan serangan seseorang, akan jauh lebih bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan seseorang sebagai gantinya. Ini adalah semacam dukungan yang tidak terlihat, dan banyak pemain hanya menemukan pentingnya atribut dasar setelah memainkan game untuk waktu yang lama. Saat ini, pertempuran Si Feng dengan Dark Knight Gaia sedang berlangsung, dan kelas jarak dekat lainnya tidak memiliki kesempatan untuk mendekati bos sama sekali. Alasannya, selain dari seperti Kola dan Yewumian, kelas jarak dekat lainnya bahkan tidak bisa bertahan dari satu pukulan pun dari Dark Knight Gaia.
Dalam situasi ini, hanya pemain jarak jauh yang bisa terus menyerang tanpa khawatir. Meskipun Dark Knight Gaia telah mengamuk, dia hanyalah makhluk yang tidak penting di hadapan si Feng yang telah mengaktifkan kekuatan naga langit. Pertarungan antara mereka berdua seperti pertarungan antara dua monster boss. Meskipun health power si Feng hanya sebagian kecil dari 4 juta health power milik Dark Knight Gaia, dalam pertempuran ini, si Feng adalah satu-satunya yang melakukan kerusakan yang sebenarnya. Setiap kali Dark Knight Gaia menyerang si Feng, yang terakhir akan menghindari serangan itu atau memblokirnya. Dark Knight Gaia tidak dapat memberikan kerusakan nyata pada si Feng. Selain itu, setiap kali si Feng mengacungkan kedua pedangnya, Dark Knight Gaia akan dipaksa mundur. Setiap serangan si Feng menghasilkan lebih dari minus 2000 kerusakan, tetapi lebih sering daripada tidak, serangannya akan mencapai serangan kritis dan menangani lebih dari minus 4000 kerusakan. Chop kritis juga memberikan lebih dari minus 6000 kerusakan. Di sisi lain, Dark Knight Gaia hanya bisa menangani sekitar minus 2000 kerusakan pada si Feng dengan setiap serangan. Dengan hampir 16.000 health power, para penyembuh bisa memanfaatkan waktu manis mereka untuk menyembuhkan si Feng. Mereka tidak perlu takut mencuri aggro boss sama sekali. Sebagai tank, si Feng saat ini jauh lebih kuat daripada MT nomor 1 persekutuan, Kola. Setelah periode mengamuk selama 30 detik berakhir, tubuh Dark Knight Gaia menyusut kembali ke ukuran aslinya. Meskipun dia masih memiliki efek Blood Rage, dia tidak lagi memiliki keganasan yang dia miliki dalam keadaan mengamuk. Sementara itu, kekuatan naga langit memiliki durasi 2 menit, masih ada 90 detik tersisa sebelum transformasi si Feng berakhir. Tanpa efek mengamuk, Dark Knight Gaia seperti ular berbisa yang kehilangan taringnya. Dia hanya bisa menerima pemukulan sepihak dari si Feng sekarang. Setiap kali si Feng menebas pedangnya, Dark Knight Gaia harus mundur beberapa langkah. Kesenjangan antara mereka berdua hanya membuat satu orang terdiam. Lemparkan semua yang kamu punya. Kita harus mengakhiri pertempuran secepat mungkin, kata si Feng dalam obrolan tim. Setelah pengingat si Feng, orang lain yang tidak berani mendekati bos sebelumnya segera bergegas terburu-buru. Alhasil, damage rate ke bos langsung melonjak. Ketika health power Dark Knight Gaia turun menjadi 15%, dia menggunakan Blood Domain sekali lagi, memanggil kelompok Blood Fiends lainnya. Namun, tidak seperti kelompok iblis darah pertama, monster yang baru dipanggil ini masing-masing memiliki 30.000 health power. Seperti yang diharapkan, bahkan keahliannya telah berubah. Si Feng takut hal seperti ini terjadi, oleh karena itu mengapa dia ingin mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Karena pencarian telah mengubah kesulitan merampok Dungeon, perubahan pada keterampilan bos secara alami akan terjadi. Karena tidak banyak perubahan di Dark Knight Gaia's Blood Rage, maka satu-satunya skill yang tersisa adalah Blood Domain. Semuanya berkumpul di tengah. Si Feng segera berteriak. Ketika domain darah sebelumnya digunakan, tim memiliki keterampilan AOE jarak jauh seperti bintang cahaya untuk diandalkan. Namun, mereka tidak memiliki keterampilan seperti itu yang dapat dengan cepat menangani semua iblis darah kali ini. Stars of Light memiliki cooldown selama 30 menit, jadi tidak ada cara untuk menggunakannya untuk kedua kalinya dalam pertempuran ini. Oleh karena itu, mereka hanya bisa berharap untuk mengelompokkan dan memusatkan serangan mereka pada monster. Semua orang di tim bereaksi cepat. Sebelum 3 detik berlalu, semuanya sudah berdiri bersama. Memiliki bentuk binatang iblis, monster berwarna merah darah mengungkapkan ekspresi jahat saat dipanggil. Setelah mengunci target masing-masing, Blood Fiends mengeluarkan raungan hiruk-pikuk saat mereka menyerang ke depan. Pada saat Blood Fiends mulai bergerak, Aquaros sudah selesai merapal mantra. Pertama, dia memanggil dinding es untuk memblokir semua iblis darah mendekati kelompok mereka. Dinding es juga menempatkan debuff tambahan pada iblis darah, memperlambat kecepatan gerakan monster. Tepat setelah itu, Aquaros menembakkan Ice Sphere ke arah sekelompok monster, mengurangi movement speed mereka lebih jauh. Dengan penggunaan kedua skill ini secara berurutan, kelompok Blood Fiends sekarang bergerak selambat siput. Namun, Aquaros masih belum selesai dengan mantranya. Dia kemudian melanjutkan dengan mantra ketiga yang disebut Blizzard. Mantra ini tidak hanya dapat memberikan kerusakan dalam jumlah besar, tetapi juga memiliki efek pengurangan kecepatan gerakan yang sangat bagus. Tanpa tetap diam, pemain jarak jauh lainnya mulai melancarkan serangan ke monster juga. Blackie juga telah mengambil kesempatan ini untuk menggunakan skill AOE terkuat yang saat ini tersedia baginya. Api neraka. Pilar api hijau gelap melonjak dari tanah,
berulang kali memberikan lebih dari minus 2000 kerusakan pada kelompok iblis darah selama 5 detik. Namun, jumlah kerusakan seperti itu masih belum cukup untuk menangani Blood Fiends. Sama seperti Blood Fiends akan mendekati tim, si Feng tiba-tiba muncul di depan semua orang, menghalangi jalur Blood Fiends untuk maju. Tiada, si Feng berteriak pada kelompok iblis darah. Si Feng menggunakan flash gemuruh, menyebabkan kerusakan minus 3,125, minus 4,321, dan minus 6,040, dan juga menimbulkan efek damage amplification pada semua iblis darah ini. Namun, monster ini masih belum tiada. Selanjutnya, si Feng menarik napas tiba-tiba dan mengeksekusi nafas naga. Sebelum ada yang menyadarinya, bilah angin yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi seberkas cahaya perak, menembus semua yang berdiri di jalur si Feng. Iblis darah ini langsung berubah menjadi daging cincang, dan bahkan Dark Knight Gaia, yang menyerang tim, terhindar dari serangan ini. Dark Knight Gaia dikirim terbang oleh serangan itu, dan tubuhnya tertanam di dinding yang jauh. Namun, sesaat kemudian, dinding di belakangnya hancur, dan Dark Knight Gaia kembali terlempar lebih dari 10 yard. Tubuh Dark Knight Gaia dipenuhi dengan luka berdarah sekarang. Sementara itu, Dark Knight Gaia telah menerima lebih dari minus 15.000 kerusakan dari nafas naga. Jumlah kekerasan yang ditampilkan skill ini jauh di atas Blacky Hellflame. Tanpa ancaman Blood Domain, pertempuran berlanjut hanya selama 30 detik lagi sebelum Dark Knight Gaia meninggal di tengah aula, mengeluarkan raungan yang menyakitkan saat hidupnya memudar. Segera, banyak orang di tim yang naik level. Si Feng juga telah naik dari level 17 ke level 18. Pengumuman sistem wilayah kota Sungai Putih, selamat kepada Zero Wing karena menjadi tim pertama yang menaklukkan kastil iblis mode neraka. Semua pemain dalam tim akan diberi hadiah 40 poin reputasi di White River City, 10 poin reputasi di Kerajaan Star Moon, 300.000 EXP, dan 10 koin perak. Pengumuman sistem wilayah kota Sungai Putih, selamat kepada Zero Wing karena menjadi tim tercepat yang menaklukkan kastil iblis mode neraka. Semua pemain dalam tim akan diberi hadiah 40 poin reputasi di White River City, 10 poin reputasi di Kerajaan Star Moon, 300.000 EXP dan 1 batu permata tingkat 2 dari atribut acak. Sistem, kastil iblis mode neraka telah dibersihkan untuk pertama kalinya. Loot meningkat 100%. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 270. Chapter 270 dimuliakan. Di luar salah satu dari 3 ruang bawah tanah besar, Tanah Kematian, ada banyak persekutuan yang telah mendirikan pangkalan operasi untuk memfasilitasi penyerbuan Dungeon. Sementara itu, di dalam basis operasi Darkstar, Arclight Shield sudah ada di tangan kita sekarang, jadi masalah MT telah ditangani. Hal berikutnya yang perlu kita lakukan adalah merebut First Clear of the Land of Death tepat di depan semua orang, kata Lone Tyrant dengan semangat tinggi. Lone Tyrant telah menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan Arclight Shield. Untuk dengan cepat mengumpulkan 30 koin emas yang dibutuhkan, dia telah memainkan peran sebagai orang bodoh yang mudah tertipu dan membelinya dengan nilai 700.000 kredit yang terlalu mahal. Namun, sekarang item yang sebenarnya ada di tangannya, Darkstar secara resmi akan menjadi persekutuan kedua di kota Sungai Putih untuk mulai menyerang mode keras dari salah satu dari 3 ruang bawah tanah besar. Sebelumnya, alasan utama mengapa Darkstar dikalahkan oleh Ouroboros adalah kekuatan MT mereka yang tidak mencukupi. Namun, sekarang situasinya berbeda. Dengan Arclight Shield yang baru mereka peroleh, Darkstar akan bersaing dengan Ouroboros di bidang permainan yang setara. Adapun persekutuan lainnya, Bintang Gelap tidak punya alasan untuk takut pada mereka. Bahkan jika Zero Wing sudah memiliki Arclight Shield mereka sendiri, mereka hanyalah guild yang baru saja didirikan. Mereka tidak memiliki dukungan yang diperlukan untuk menyerang 3 ruang bawah tanah besar. Namun, pada saat ini, pengumuman sistem terdengar. Pengumuman sistem wilayah kota Sungai Putih, selamat kepada Zero Wing karena menjadi tim pertama yang menaklukkan kastil iblis mode neraka. Semua pemain dalam tim akan diberi hadiah 40 poin reputasi di White River City, 10 poin reputasi di Kerajaan Star Moon, 300.000 EXP, dan 10 koin perak. Pengumuman sistem wilayah kota Sungai Putih, selamat kepada Zero Wing karena menjadi tim tercepat yang menaklukkan kastil iblis mode neraka. Semua pemain dalam tim akan diberi hadiah 40 poin reputasi di White River City, 10 poin reputasi di Kerajaan Star Moon, 300.000 EXP dan 1 batu permata tingkat 2 dari atribut acak. Pengumuman itu diulangi 3 kali. Lone Tyrant tercengang dengan pengumuman ini.
Dia sangat jelas tentang Dungeon the Demon's Castle seperti apa itu. Jika bukan karena fakta bahwa penyelesaian pertama dari 3 ruang bawah tanah besar terlalu penting bagi mereka, bintang gelap sudah lama mulai merampok kastil iblis. Namun, Zero Wing berhasil menjatuhkan mereka dan diam-diam mengambil first clear of the Demon's Castle. Selain itu adalah pembersihan pertama dari kastil iblis mode neraka. Saat ini, Ouroboros adalah satu-satunya guild di White River City yang berhasil menyerbu 20 orang hard mode Dungeon. Namun, kemampuan itu terbatas pada Dungeon tingkat kesulitan rendah level 10, dan bukan Dungeon tingkat kesulitan tinggi level 15. Bagaimana mereka melakukannya? Bukankah mereka hanya persekutuan yang baru saja didirikan? Lone Tyrant tidak bisa memahami situasinya. Apakah Ye Feng itu membantu mereka secara rahasia? Meski begitu, mereka tetap tidak bisa membersihkannya. Itu adalah Dungeon 20 orang, ada batasan kekuatan 1 orang. Bos, apakah Anda ingin kami menyelidiki? Seorang assassin bertanya. Tidak dibutuhkan. The Three Great Dungeons menjadi prioritas. Zero Wing hanya mendapatkan first clear of the Demon's Castle. Pada saat kita mendapatkan pembersihan pertama tanah kematian, Zero Wing hanya akan berfungsi sebagai pelapis untuk membuat bintang gelap terlihat lebih baik. Lone Tyrant menggelengkan kepalanya, senyum menghina di wajahnya. Meskipun Lone Tyrant bertindak meremehkan pencapaian Zero Wing, guild lain di White River City tidak melakukannya. Selain itu, para pemain independen di White River City juga sangat tercengang dengan pencapaian Zero Wing. Sebelumnya, tidak semua orang merasa bahwa Zero Wing benar-benar pantas menjadi salah satu dari 6 guild of White River City teratas. Bagaimanapun, satu-satunya pencapaian nyata dari persekutuan adalah monopoli atas 8 posisi teratas dalam daftar peringkat. Tidak ada hal lain tentang persekutuan yang layak disebutkan. Sekarang setelah mereka mendapatkan penyelesaian pertama dari kastil iblis mode neraka, itu menunjukkan bahwa penyerbuan Dungeon tidak lagi menjadi kelemahan Zero Wing. Situasi ini telah menyebabkan banyak ahli game yang sebelumnya ragu untuk bergabung dengan Zero Wing berubah pikiran. Alasannya, Zero Wing adalah guild kedua di White River City yang berhasil menyelesaikan 20 orang Hell mode Dungeon. Selain itu, Dungeon yang telah mereka selesaikan adalah Dungeon level 15, Dungeon level tertinggi yang dapat dimasuki pemain saat ini. Ini menunjukkan bahwa kekuatan mereka telah melampaui persekutuan lain dengan selisih yang besar. Tanda hubung. Saat para pemain di White River City dengan sungguh-sungguh mendiskusikan masalah ini, tim Si Feng mulai membagikan rampasan perang mereka. Awalnya, selain bos mode neraka dari 3 ruang bawah tanah besar, Dark Knight Gaia dapat dianggap sebagai bos terkuat di bawah level 20. Setelah menerima peningkatan menakutkan dari pencarian Si Feng, Dark Knight Gaia telah menjadi lebih kuat daripada bos terakhir dari mode neraka dari 3 ruang bawah tanah besar. Karenanya, jarahan yang dia jatuhkan secara alami akan sangat bagus. Dark Knight Gaia telah menjatuhkan total 27 item, 9 senjata dan peralatan, 1 desain tempah, 1 desain menjahit, 1 resep ramuan, 1 resep memasak, 3 bahan produksi berharga, 10 kristal ajaib, dan 1 hati iblis. Item terakhir juga merupakan item pencarian Si Feng kali ini. Di antara 9 senjata dan peralatan, 5 adalah peringkat Dark Gold, dan semuanya adalah item yang bisa naik level dari level 15 hingga level 20. Dari 5 item, 1 adalah staf untuk Clerus, dan 1 lagi adalah bagian dada dari baju besi untuk Clerics. Kedua item tersebut diberikan ke Violet Cloud. Sementara itu, Blakey menerima topi untuk Churchmancers, Aquaros menerima pelindung bahu untuk Elementalis, dan Yewumian menerima pelindung lengan untuk Shield Warriors. 4 senjata dan peralatan yang tersisa adalah peringkat Fine Gold. Bagian dada dari armor kulit dan pelindung bahu sama-sama diberikan pada Fire Dance. Ada juga busur panjang untuk Ranges, yang diberikan kepada kenangan sentimental, salah satu dari 5 Jenderal Iblis. Terakhir, Berserker, Water Buffalo, menerima pedang besar. Setelah mendistribusikan semua peralatan, kekuatan pertempuran tim meningkat pesat sekali lagi. Dengan peralatan seperti itu, tidak ada tim lain di White River City yang bisa berharap untuk dibandingkan dengan mereka. Adapun barang-barang lainnya, Si Feng segera menyimpannya untuk dirinya sendiri. Kami mendapat panen yang bagus kali ini. Si Feng merasa senang saat melihat desain dan resep di tasnya. Di tangan orang lain, barang-barang ini hanya bernilai sedikit uang. Di tangannya, bagaimanapun, barang-barang ini akan menjadi mesin penghasil uang. Yang terpenting, desain tempat yang diperolehnya dimaksudkan untuk menghasilkan gesper batu permata.
Item ini dapat memungkinkan pemain untuk melengkapi gemstone tambahan ke peralatan yang memiliki peringkat bronze atau lebih. Sementara itu, pemain dapat menggunakan hingga 3 gesper batu permata pada karakter mereka, yang berarti mereka dapat memiliki hingga 3 batu permata tambahan. Nilai item ini tidak kurang dari Advanced Whetstone. Adapun resep dan desain lainnya, mereka juga relatif berharga. Hanya saja, mereka tidak seberharga gesper batu permata. Tanda hubung. Setelah meninggalkan Kastil Iblis, Sifen mengizinkan semua orang untuk melanjutkan agenda mereka sendiri saat dia menuju ke balai kota-kota Sungai Putih. Ketika Sifen tiba di ruang resepsi balai kota, penyihir tingkat 4 Weisman masih santai seperti sebelumnya. Weisman saat ini berdiri di dekat jendela, ekspresi damai di wajahnya saat dia mengamati alun-alun di luar balai kota. Anak muda, kamu di sini. Saya sudah mendengar tentang pencapaian Anda dari gadis kecil itu, Sarlin. Bahkan sebelum Sifen memasuki ruangan, Weisman telah mendeteksi kehadirannya. Saat ini, Weisman menjauh dari jendela dan berjalan menuju Sifen. Dia kemudian menganggukkan kepalanya, senyum di wajahnya saat dia berkata, tidak buruk. Benar-benar tidak buruk sama sekali. Saya tidak pernah membayangkan suatu hari akan datang ketika orang tua ini salah menilai seseorang. Hahaha. Tidak hanya kamu membegal Gaia, kamu juga telah menyelamatkan seluruh White River City. Saya bahkan tidak tahu bagaimana saya harus menghargai usaha Anda. Bagaimana dengan ini? Dengan kekuatan yang ada pada saya, mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah Viscount of White River City. Dengan kekuatanmu, aku yakin kamu harus bisa melindungi tempat itu. Ambil kontrak Black Steel ini di sini dan pergilah ke tempat itu, lalu. Sistem, quest unik, Demon's Heart, selesai. Hadiah quest posisi Viscount di White River City, kontrak Black Steel, 500.000 EXP, 50 poin penguasaan gratis, dan 2 koin emas. Si Feng sejenak tercengang oleh hadiah yang tidak terduga. Hadiah ini terlalu melimpah, terutama posisi Viscount. Di seluruh kota Sungai Putih, mungkin hanya si Feng yang akan memahami pentingnya posisi ini. Benar, aku hampir lupa menyebutkan, gadis kecil itu, Sarlin, berkata bahwa dia memiliki beberapa hal yang perlu dia bicarakan denganmu. Dia ada di menara pengamatan bintang sekarang. Jika Anda tidak punya pekerjaan lain, Anda harus pergi menemui gadis kecil itu. Anda tidak ingin melewatkan kesempatan langka, kata Weisman, memberi si Feng senyuman yang berarti.